Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Fauzia Ahmad dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 2B. Dengan nomor induk mahasiswa 12021000072, di sini saya akan menceritakan tokoh dan tempat yang berperan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dibuatnya tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Heri Hidayat, SSN MPDI. Museum Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu museum yang berada di Kota Bandung yang terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65. Museum ini merupakan memorabilia Konferensi Asia Afrika. Museum ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Gedung Merdeka. Secara keseluruhan, Gedung Merdeka memiliki dua bangunan utama. Yang pertama disebut Gedung Merdeka sebagai tempat sidang utama, sedangkan yang berada di samping Gedung Merdeka adalah Museum Konferensi Asia Afrika. Dibangunnya museum ini karena ada keinginan dari para pemimpin bangsa di Asia dan Afrika. Profesor Dr. Muhtar Kusumatmadja SH.LLM memiliki ide untuk membangun sebuah museum dan disampaikan pada forum rapat panitia peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika 1980. Profesor Dr. Muhtar Kusumatmadja SH.LLM lahir di Batavia tanggal 17 Februari 1929 dan meninggal pada usia 92 tahun di Jakarta. Beliau adalah seorang akademisi dan diplomat Indonesia. Dalam diorama tersebut terlihat patung Soekarno yang mengenakan jas berwarna putih dan peci hitam berdiri paling depan, sementara delegasi negara sponsor lainnya duduk di belakang Soekarno. Ternyata pemilihan posisi pada diorama tersebut tidak sembarangan. Posisi tersebut sengaja diatur untuk disesuaikan dengan suasana pembukaan Konferensi Asia Afrika. Sidang pembukaan itu memperlihatkan Bung Karno sedang membuka Konferensi Asia Afrika, maka karena itu yang dipilih di depan adalah Bung Karno. Di sini ada mesin ketik yang digunakan pada saat konferensi berlangsung. Jadi pada waktu itu masih menggunakan mesin ketik seperti ini. Di sini ada banyak foto-foto pada masa konferensi berlangsung dan foto-foto sejarah pada zaman dulu. Di Museum Konferensi Asia Afrika banyak foto para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Di sini tidak hanya sekedar foto, tetapi ada juga keterangan sejarah pada zaman dulu. Jadi kita bisa mengetahui sejarah pada zaman dulu itu seperti apa. Kita bisa membacanya di tempat Museum Konferensi Asia Afrika ini. Ini adalah ruang Konferensi Asia Afrika pada saat itu. Pada 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintah dari 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah, karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya, sedangkan 24 negara lainnya menerima baik undangan itu meskipun pada mulanya ada negara yang masih ragu-ragu. Sidang konferensi terdiri atas sidang terbuka untuk umum dan sidang tertutup hanya bagi peserta konferensi. Dibentuk 3 komite, yaitu komite politik, komite ekonomi, dan komite kebudayaan. Semua kesepakatan tersebut selanjutnya disetujui oleh sidang dan susunan pimpinan konferensi. Di negara yang berpartisipasi dalam Konferensi Asia Afrika direncanakan berjumlah 29 dengan rincian 5 negara sponsor, 12 negara Asia, 8 negara Arab, dan 4 negara Afrika.